Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang senantiasa telah memberkahi kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan tentang pendidikan akidah, muamalah, dan akhlak. Baik, saya pertama kali akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Lutfi Apriliani, kemudian ada Kak Aisyah Saliu. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Kak Aisyah Saliu. Waktu saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Saliu. Saya akan membacakan materi selanjutnya dengan judul definisi akidah. Akidah secara etimologi, akidah berasal dari kata ak yang berarti peningkatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Pengertian pendidikan akidah. Pendidikan akidah adalah suatu proses usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, pengaruh, pembinaan kepada manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan akidah Islam yang telah diyakini secara menyeluruh. Pengembangan dan memantapkan kemampuannya dalam mengenal Allah serta menjadi akidah Islam itu sebagai suatu pandangan hidup dalam berbagai kehidupan, baik pribadi, keluarga, maupun hidup masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dengan dilandasi oleh keyakinan kepada Allah semata. Ruang lingkup akidah. Pembahasan akidah mencangkup 1. Ilahiyat atau ketuhanan, yaitu yang memuat pembahasan yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah dari segi sifat-sifatnya, nama-namanya, nusuat atau kenabian, yaitu membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. 3. Ruhaniyat atau kerohanian, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, bukan materi atau metafisika. Yang keempat, sam atau iyat atau masalah-masalah yang hanya didengar dari syarat, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan di alam barzakh. Definisi muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, amilu, muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Hubungan kepentingan kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah perlakuan yang satu terhadap yang lain. Selain melakukan pekerjaan
secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari suatu terhadap yang lainnya. Pengertian pendidikan muamalah. Menurut definisi muamalah yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan muamalah ialah pendidikan yang mempelajari hukum-hukum syarat yang berhubungan dengan urusan dunia. Jenis-jenis muamalah. 1. Syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Yang ketiga, murabaha. Murabaha adalah transaksi atau pembayaran ansuran yang diketahui oleh kedua pihak. Contohnya, sewa menyewa dan hutan pihutan. Tujuan muamalah. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalin ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Saya akan membahas mengenai definisi akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya dan bentuk mufradnya yaitu khulqun, yang menurut logat artinya ialah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, akhlak itu adalah kebiasaan kehendak. Itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut akhlak. Seperti itu pengertian dari akhlak. Jadi, kita merangkum pendidikan akhlak di sini ialah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf, seorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Nah, maksudnya itu pendidikan akhlak di sini adalah sesuatu yang harus diajarkan oleh guru atau orang tua sejak anak itu masih dini. Karena pertumbuhan anak saat dini itu ia sedang pada masa menganalisa. Nah, jadi jika kita mengajarkan akhlak sejak anak itu masih dini, maka akan menjadi sebuah kebiasaan hingga anak itu tumbuh dewasa. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan ada dua menurut Al-Ghazali, yaitu yang pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Al-Ghazali didasari oleh pemikirannya tentang manusia yang terdiri atas dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Keduanya mempunyai sifat yang berbeda tetapi saling mengikat.
Seperti itu. Jadi, jasad dan ruh itu saling mengikat. Jadi menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan akhlak itu yang pertama itu kepada Allah, dan yang kedua itu kepada kebahagiaan kita sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya manusia itu memiliki dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada ruang lingkup pendidikan akhlak. Ruang lingkup pendidikan akhlak itu sejatinya ada 3, yaitu yang pertama akhlak terhadap Allah, yang kedua akhlak terhadap keluarga, dan yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu akhlak terhadap Allah, yang dimaksud adalah akhlak terhadap Allah atau pola hubungan manusia dengan Allah adalah sikap dan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Jadi, dalam pendidikan akhlak yang pertama kali diajarkan adalah bagaimana adab manusia terhadap Allah. Kita harus menyesuaikan perbuatan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Contohnya itu seperti beribadah, kemudian mentauhidkannya, terus berdoa, berzikir dan bersyukur, serta tunduk dan taat kepada Allah. Itu adalah adab-adab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah akhlak terhadap keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Nah, jadi kita diajarkan tentang adab terhadap keluarga dalam pendidikan akhlak ini. Kemudian yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Nah, di sini lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan bermasyarakat, namun juga di sini ada lingkungan binatang, akhlak kita terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa. Jadi, selain kita harus menghormati manusia yang lain, kita juga harus menyesuaikan tingkah laku kita terhadap binatang, tumbuhan, maupun benda-benda. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan antara akidah dengan muamalah. Nah, apabila kita sudah memiliki akidah dan ibadah pun telah kita jalankan, ibadah kita terhadap Allah, nah, maka kedua hal tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya peraturan. Nah, peraturan di sini itulah yang disebut dengan muamalah. Jadi, muamalah adalah segala sesuatu, segala aturan Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Seperti itu. Nah, jadi hubungannya di sini, akidah adalah pondasi keberislaman. Akidah adalah sesuatu yang kita yakini. Sementara muamalah adalah aturan atau syariat-syariatnya. Jadi kita pun harus meyakini, harus menjalankan aturan-aturan yang terdapat dalam syariat Islam atau muamalah, dan itu adalah aturan-aturan yang harus kita yakini. Artinya, ketaatan menunaikan ibadah, berakhlak karimah, dan bermuamalah yang baik akan memelihara akidah. Nah, jadi itu semua yang kita lakukan, akhlak yang baik, terus kita taat pada aturan yaitu muamalah, itu akan memelihara akidah kita. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini ialah akidah yang berarti iman atau segala sesuatu yang kita yakini. Kemudian muamalah yang berarti syariat-syariat, syara atau aturan-aturan dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya akhlak adalah perilaku atau tingkah laku atau tabiat. Nah, hubungan antara akidah, muamalah, dan akhlak ialah akidah yang baik, akidah yang kuat, itu akan mengantarkan kita kepada taat beribadah, dan juga akan mengantarkan kita kepada untuk menaati aturan-aturan Islam yang disebut juga muamalah, dan akan mengantarkan kita kepada akhlak yang baik. Nah, selain itu, timbal baliknya, jika kita beribadah
jika kita berakhlak yang baik dan jika kita mentaati peraturan, maka kita pun secara tidak langsung akan menjaga iman kita atau menjaga akidah kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari penyampaian kami. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu kami. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya tutup presentasi saya dalam video ini. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.